Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Syarifah Wadani, nomor induk mahasiswa 63010000172. Prodi Perbankan Syariah kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nilai waktu dan uang dalam mapel manajemen keuangan. Langsung saja kita ke materinya. Apa itu nilai waktu dan uang? Nilai waktu dan uang adalah konsep sentral dalam manajemen keuangan atau nilai waktu dari uang. Di dalam pengambilan keputusan jangka panjang, nilai waktu memegang peranan penting. Sebagai contoh, seperti kenaikan pangan yang dikeluhkan oleh masyarakat, di mana masyarakat mengambil kesimpulan sendiri atas kenaikan pangan. Ada yang mengatakan kenaikan dikarenakan pasokan barang yang mulai langka dan lain-lain. Yang selanjutnya ada konsep nilai waktu uang. Konsep ini diperlukan oleh sebuah manajer perusahaan untuk mengambil keputusan ketika akan berinvestasi pada suatu aktiva dan pengambilan keputusan untuk menentukan sumber dana pinjaman uang yang akan dipilih. Suatu jumlah uang tertentu yang akan diterima, waktu yang akan datang. Jika dinilai sekarang, maka jumlah uang tersebut harus didiskon dengan tingkat bunga tertentu. Istilah-istilah yang digunakan dalam nilai waktu dan uang. Yang pertama adalah PV atau present value atau nilai sekarang. Yang kedua ada FV atau future value atau nilai yang akan datang. Yang selanjutnya ada I atau bunga. Yang selanjutnya ada PO, pokok atau jumlah uang yang dipinjamkan. Yang selanjutnya ada SI atau simple insert dalam rupiah. Yang selanjutnya ada AN atau annuity. Yang selanjutnya ada N atau tahun keberapa atau periode keberapa. Konsep nilai waktu uang, time value of money konsep, merupakan konsep yang dipahami sebagian besar orang di dunia. Teorinya, uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dibandingkan jumlah yang sama di masa depan. Sebagai contoh, pada masa sekarang mempunyai uang Rp6.000 dan pada masa sekarang itu uang Rp6.000 dapat membeli 1 liter minyak goreng. Namun pada masa yang akan datang atau 1 atau mungkin 2 tahun ke depan, mungkin dengan uang Rp6.000 kita tidak bisa membeli minyak 1 liter tersebut. Jadi di sini terlihat bahwa secara kualitas nilai uang tergerus seiring jalannya waktu. Tergerusnya nilai uang tersebut disebut sebagai inflasi. Inflasi merupakan salah satu konsekuensi dalam perekonomian. Yang harus diperhatikan dari inflasi adalah apakah kenaikan harga tersebut didukung oleh daya beli seseorang. Tujuan dari rencana keuangan adalah mencapai keadaan perekonomian seorang seperti yang ditargetkan sebelumnya. Maka dalam perencanaan keuangan penting kita ketahui bahwa inflasi merupakan bagian dari intern pula dari setiap tindakan keputusan yang kita ambil. Misalnya, keputusan memilih investasi. Jangan sampai pengorbanan yang kita lakukan alih-alih mendapat nilai tambah atau justru hasilnya akan menurun. Yang selanjutnya ada metode-metode nilai dalam waktu uang. Yang pertama ada metode average rate of return. Metode ini mengukur berapa tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi atau laba tersebut. Yang kedua ada metode payback period atau mengukur seberapa cepat investasi itu akan kembali lagi kepada yang menanamkan investasi tersebut. Yang selanjutnya ada metode net present value atau metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai. Yang selanjutnya ada konsep nilai waktu dari uang. Yang pertama ada nilai waktu yang akan datang atau future value. Future value yaitu nilai uang yang akan diterima pada masa yang akan datang dari jumlah modal atau investasi yang kita tanamkan dengan bunga tertentu. Contoh dari future value adalah misalkan ada seorang pengusaha mempunyai uang sebesar 1 juta dan uang tersebut akan diinvestasikan atau ditanamkan di suatu bank dengan bunga 10% per tahunnya. Maka pada tahun yang akan datang pengusaha tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari investasi yang telah ditanamkan, dan 10% dari modal tersebut adalah 10 juta. Maka
pengusaha tersebut akan memperoleh keuntungan sebesar 10 juta dan total uang yang di masa datang menjadi 110 juta rupiah. Kemudian yang kedua, ada present value atau nilai jumlah uang yang saat ini ditabungkan untuk memperoleh jumlah yang lebih besar di masa mendatang. Nilai saat ini dari jumlah uang di masa datang atau serangan pembayaran yang dinilai pada tingkat biaya yang ditentukan. Yang ketiga, ada nilai masa datang dan nilai sekarang. Faktor bunga sekarang yaitu persamaan untuk diskoto dalam mencari nilai sekarang merupakan kebalikan dari faktor bunga nilai depan untuk kombinasi R dan N yang sama. Contohnya, jika seorang menabung 5 juta dengan bunga 15%, maka setelah 1 tahun orang itu akan mendapatkan. Jadi pada saat ini orang itu akan menanamkan uang 5 juta, namun 1 tahun yang akan mendatang mungkin bisa nilai uang itu menjadi 5.750.000. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dari materi nilai waktu dan uang. Apabila ada kesalahan dengan penjelasan saya atau mungkin penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.